Ya dah. Berarti saya kayak mah. Ya, sudah ulun rekam. Iya. Kita lanjutkan kembali percakapan kita yang sudah sedikit tertunda tadi. Jadi Ibu ini pinginnya melakukan penilaian dalam rangka ingin memamerkan dengan pameran. Nah, Ya. untuk penilaian yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Ya Ibu, jadi kan di dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya, dan ini kebetulan kelas 12 ini masih menggunakan, di sekolah kami itu masih menggunakan kurikulum 2013, jadi ada yang namanya penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi ini arahnya nanti ke penilaian keterampilan, Bu. Karena mereka kan membuat sebuah proyek istilahnya. Hobi mereka apa aja, misalnya kayak hobinya yang kebetulan kaligrafi, maka dia akan membuat sebuah kaligrafi. Kemudian bagi mereka yang hobinya memasak, maka mereka akan membuat sebuah masakan nantinya. Tapi tetap karena otomatis ya karena saya guru bahasa Arab dan tentang materi bahasa Arab, jadi mau tidak mau nanti masakan yang dibuatnya nanti adalah tantangan dari saya, ada masakan-masakan Arab. Termasuk seperti itu, yang hobi fashion show misalnya. Maka mereka yang Pragawati akan mengisi acaranya nanti di pameran itu dengan tampilan lagu Arab. Bagi yang berpuisi, dia berpuisi Arab. Kemudian bagi yang hobinya fashion show tadi, mau tidak mau dia juga berpakaian Arab. Seperti itu, Bu. Pokoknya semuanya di hari itu, saya inginnya istilahnya ada Arabic Day. Jadi mereka benar-benar versi Arab lah, seperti itu. Apapun kegiatannya Arab, bahkan guru-guru yang mau mengunjungi ke sana itu juga menggunakan bahasa Arab. Tapi tentu saja dilengkapi dengan ini ya, kan sekarang Google Translate itu bisa. Jadi kalau istilahnya ada yang misalnya mereka memamerkan masakan, kemudian dijual mereka, itu hak mereka. Itu juga kalau bisa dengan berbahasa Arab. Seperti itu. Ya, baik Bu. Ibu ingin melakukan sebuah proyek tadi. Ya. Proyek yang ingin Ibu sampaikan tadi berbagai macam dan berbagai ragam yang ingin Ibu sampaikan. Ya. Tantangannya Bu untuk melakukan proyek itu apa yang menjadi tantangan Ibu di situ? Ya Bu, ini yang ini mungkin yang perlu saya memang lebih banyak harus curhat ke Ibu. Jadi memang yang pertama Bu, tantangannya kalau dari siswa sendiri sebenarnya tidak bermasalah ya Bu ya, karena mereka malah justru senang dengan kegiatan itu. Cuman mungkin dari saya sendiri sebagai seorang pengajar, yang pertama tentu saja waktu. Karena kan otomatis setiap minggu itu bahasa Arab hanya diberikan waktu 4 jam. Dan satu kali pertemuan itu hanya 2 jam. Otomatis ketika nanti akan ada pameran, tentu tidak cukup hanya 2 jam. Jadi mau tidak mau, minimal banget itu 4 jam. Jadi mau tidak mau saya harus minta izin terlebih dahulu ke guru mata pelajaran sebelum maupun yang sesudahnya. Bersedia tidak dia memberikan waktu untuk khususnya untuk bahasa Arab ya. Untuk bahasa Arab itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika toh juga diizinkan oleh guru tersebut, saya juga tentunya juga izin ke kepala sekolah dulu ya, juga izin ininya gimana, bisa tidak, boleh tidak dikerjakan. Terus selain itu, saya juga meminta bantuan kepada teman-teman yang lain karena kan di sana ada penilaian. Saya tidak mungkin menilai sendiri dalam artian yang bukan bidang saya ahlinya. Contohnya seperti ini Bu. Misalnya kayak ada lagu misalnya, lagu Arab. Saat itu dia mungkin menampilkan oke, tapi saya tidak tahu kualitas atau suaranya itu kategorinya bagus atau seperti apa, karena saya bukan guru seni. Nah, otomatis kan saya meminta bantuan guru seni untuk menilai itu menurut Ibu seperti apa, dan itu nanti akan jadi sebuah kejuaraan lah istilahnya, diberi reward ya. Nah, itu kan mau tidak mau saya juga harus menghubungi guru tersebut. Jadi memang sampai saat ini komunikasi dengan guru-guru itu sebagian belum. Bingung harus berkata apa Bu, karena kalau kita minta bantuan begitu saja mungkin bisa, tapi ya kita kan melihat situasi mereka bisa tidak. Nah itu mungkin yang gimana ya nantinya ya, kalau seandainya tidak bisa, siapa ya yang akan saya ini, nah itu Bu. Itu Bu tantangannya.
Jadi Ibu tadi kan tantangan yang Ibu hadapi ini masalah waktu dan merekrut teman-teman Ibu, seperti Ya, itu. ya Bu, betul Bu. Nah, bagaimana Bu cara Ibu mengelola waktu tersebut yang akan Ibu rencanakan tadi? Bagaimana rencananya dulu Bu? Rencana Ibu mengelola waktunya. Ya, jadi konsep acaranya ini Bu, itu sebenarnya saya serahkan ke kelas masing-masing. Kebetulan ini kan untuk untuk tahun ajaran ini, bahasa Arab di kelas 12 itu ada 5 kelas. Nah, jadi 5 kelas itu nantinya saya meminta waktu 4 jam, 4 jam pelajaran. 2 jam pelajaran saya dan 2 jam pelajaran sesudah saya. Atau bisa juga 1 jam pelajaran sebelum saya, 1 jam pelajaran sesudah saya. Yang pasti 4 jam pelajaran. Nah, di 4 jam pelajaran itu nantinya, karena saya menyerahkan ke masing-masing kelas untuk mengatur, maka mereka yang mengaturnya. Misalnya, di kelas MIPA 2 misalnya mereka maunya konsep acaranya bertema, kan ada memang Arabic Day tapi temanya misalnya night misalnya atau 1001 malam. Jadi di sana mereka awalnya dimulai dengan penyambutan tamu dulu, kemudian disuguhkan dengan minuman, kemudian lagi diisi dengan acara-acara hiburan yang semuanya bertemakan Arab. Kemudian sambil dipajang-pajang pameran seperti itu. Atau ada juga yang mungkin mereka menginginkan hanya sekedar untuk makan saja di sana, melihat pameran saja. Jadi seperti itu semuanya untuk konsep acaranya saya serahkan ke kelas masing-masing. Saya hanya memberi jatah waktu 4 jam mengelola. Mereka bisa mengelola itu tanpa harus lebih. Kalau kurang malah lebih baik. Iya, iya Bu. Karena Ibu tadi kan memiliki waktu jam pembelajaran itu hanya 2 jam pelajaran. Yang 2 jam pelajarannya ingin minta bantuan kepada orang lain. Bagaimana cara Ibu untuk meminta kesediaan orang lain untuk ikut ke proyek yang akan Ibu laksanakan? Nah, itu Bu yang susahnya ngomong. Itu yang susahnya ngomongnya Bu. Memang ada kemarin itu udah ngomong, tapi kata mereka selama tidak terbentur dengan jam pelajaran, mereka bersedia. Tapi kan ya tadi, makanya saya bingung, kalau seandainya si A tidak bisa, kemungkinan kan ada si B. Tapi kalau seandainya dua-duanya si A dan si B ini tidak bisa, siapa? Nah itu yang saya sampai sekarang tuh masih bingung. Kalau mereka pada dasarnya bersedia Bu, cuman jika tidak berbenturan dengan jam mengajar mereka seperti itu. Makanya step yang berikutnya ini yang saya jadi harus bagaimana ya. Tapi kemungkinan kalau memang seperti itu juga nantinya mungkin saya akan mencari alternatif lain dengan mencari walaupun bukan guru bidangnya, misalnya tadi apa ya, guru seni misalnya, kan dia menyanyi lagu bahasa Arab, saya mungkin tidak bisa mengerti dari tekniknya. Kalau dari isi lagunya mungkin saya paham, tapi kalau dari tekniknya saya tidak mengerti. Maka saya mungkin akan mencari teman-teman atau kawan-kawan yang dari guru ini yang mempunyai basic atau mempunyai kebisaan, istilahnya yang seperti itu. Jadi walaupun bukan guru seni, tapi dia punya basic atau mengetahui lah setidaknya itu. Nah mungkin seperti itu Bu nanti. Jadi Ibu rencananya ingin mengambil alternatif lain karena di sekolah tadi berbenturan tentang waktu daripada guru tersebut. Ya. Nah, rencananya kapan Ibu menghubungi orang dari luar tadi Bu? Sebenarnya bukan dari luar Bu, tapi dari kawan sekolah juga. Iya. Yang pasti setelah saya jadwal keluar dan teman-teman yang memang guru di bidang tidak bisa, baru saya menghubungi yang teman itu, yang lainnya lah istilahnya, tidak berbenturan. Iya. Untuk itu, Ibu kan menginginkan bantuan nih, bantuan dari orang lain untuk proyek Ibu. Tadi Ibu udah merencanakan untuk menghubungi
menghubungi orang tersebut. Nggih. Ibu menghubunginya tadi di waktu dekat ini, Nggih, Bu. mencari Setelah tempat. ya, Ya, setelah selesai istilahnya ini kan masih menunggu kepastian dari yang opsi pertama istilahnya pula. Jika memang opsi pertamanya tidak bersedia, maka secepatnya menghubungi yang opsi yang kedua. baik Ibu. Rencana Ibu menghubungi yang opsi pertama itu kapan rencananya Bu akan dilakukan? Sudah Dalam waktu yang dekat ini. sudah Untuk dihubungi, Bu. Cuman sudah. beliau masih belum memberikan kabar begitu. Oh iya. Menunggu. Kalau misalnya di sana orangnya belum mengasih kabar, Ibu ingin melaksanakan ini dengan waktu dekat, rencana Ibu untuk meminta kepastian itu bagaimana Bu rencana Ibu? Minta kepastian, kesediaan dari yang opsi pertama tadi. Dalam sehari dua ini, Bu. Insya Allah nanti setelah selesai kita proses coaching ini, saya akan memastikan lagi bagaimana bersedia atau tidak beliau, atau bisa ada waktu atau tidak. Iya, bagus. Jadi Ibu akan menghubunginya tadi sehari dua ini. Rencana Ibu dalam melakukan hubungan tadi bagaimana Bu caranya? Cara yang ingin Ibu ambil. Yang pertama itu menunggu istilahnya waktu istirahat ya, menunggu yang kami sama-sama memang, karena selama ini beberapa hari ini saya sendiri istilahnya berselisihan jadwal, Bu, jadwal mengajar. Jadi kalau saya pas ngajar, beliau enggak. Nah, jadi melihat mungkin waktu istirahat nanti, Bu. Istirahat kan biasanya ada kesempatan saya akan mendatangi beliau untuk ngomong langsung, meminta kepastian. Iya, bagus Ibu. Iya. Jadi Ibu akan melaksanakan tadi, melakukan pendekatan atau mencari jawaban pasti dari opsi yang pertama tadi. Setelah itu baru Ibu akan mengerjakan opsi yang kedua. Nah, kalau seperti itu adanya, berarti untuk kegiatan selanjutnya Ibu menghubungi opsi pertama dulu kan Bu? Ibu, pastikan dulu opsi pertama, jika memang bersedia beliau, berarti tidak akan terlaksana opsi yang kedua tadi, Bu. Iya. Baiklah, kalau seperti itu sudah yang Ibu ambil, aksi yang akan Ibu ambil ke depannya, yaitu menemui rekan Ibu pada waktu minggu-minggu ini. Nah, setelah itu baru Ibu akan melaksanakan kegiatan Ibu. Dari ini kesimpulan yang dapat Ibu ambil apa di sini? Dari permasalahan Ibu kan permasalahannya ingin rekrutmen tadi kepada rekan Ibu untuk mengerjakan penilaian proyek yang akan Ibu laksanakan. Jadi kesimpulan yang akan Ibu ambil untuk aksi selanjutnya itu seperti apa Bu? Jadi yang pertama, saya akan tetap melaksanakan kegiatan ini atau proyek PJBL ini dengan bantuan teman, dengan memilih alternatif itu ada dua opsi tadi. Yang pertama, opsi pertama kan sudah saya hubungi jika memang teman yang kebetulan memang ahli di bidangnya, khususnya guru mata pelajarannya tersebut, maka saya akan menghubungi beliau. Saya sudah menghubungi beliau, tapi menunggu jawaban. Tapi jika memang beliau tidak bersedia, bukan tidak bersedia ya, artinya memang kebetulan ada keperluan lain yang tidak bisa diinginkan, terutama mengajar, maka saya akan memilih opsi yang kedua, Bu. Opsi kedua tadi meminta bantuan teman yang setidaknya mempunyai bakat di bidang yang saya perlukan untuk penilaian itu tadi. Alhamdulillah, berarti Ibu itu yang akan Ibu laksanakan nanti pada aksi minggu ini ya Bu. Ya. Kalau begitu, karena kita sudah menemukan apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan proyek yang akan Ibu laksanakan, berarti sampai di sini dulu ya Bu percakapan kita pada hari ini, atau ada sesuatu lagi yang ingin Ibu sampaikan?
Cukup Bu, saya hanya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Ibu, karena dengan adanya Ibu saya jadi lebih nyaman bercerita Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, selamat nanti kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Berarti berganti peran. ini ulun jadi coach lah. Ulun nih kepala sekolah lah Bu, mohon maaf pula. Udah apa-apa, belajar juga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah, senang ulun Bu berjumpa dengan Pian Bu. Jadi semangat ulun Bu datang ke sini melihat Pian ceria Bu. Alhamdulillah. Ibu, ini kan sudah pendampingan yang keberapa ya? Sudah yang ketiga ya Bu ya. Dan seperti tujuan kita sebelumnya, bahwa di pendampingan ini ulun ingin mendengarkan ingin mendengarkan keluh kesah atau permasalahan apa yang ada di pikiran Pian Ibu, atau permasalahan apa. Mungkin bisa kita sambil santai aja Bu lah. Iya Bu. Begini ya Bu, saya sekarang ini menghadapi permasalahan Bu, yaitu tentang evaluasi kegiatan program sekolah yang saya lakukan di sekolah ini. Jadi saya ingin sekali menghasilkan sesuatu yang dapat menyenangkan guru-guru saya dan juga dapat menyenangkan siswa-siswa saya di sini. Luar biasa Bu. Tujuan Pian itu luar biasa Bu. Menyenangkan ya, menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa dari hasil evaluasi kegiatan program sekolah itu. Nah terus bagaimana Bu? Caranya Ibu bisa apa ya istilahnya menghasilkan yang menyenangkan itu? Saya pinginnya yang menyenangkan ini dari program sekolah yang saya programkan, yaitu dengan melalui rapat koordinasi dulu dengan guru dan juga dengan siswa dan orang tua siswa. Di mana dengan tujuan agar program yang saya buat ini tidak memberatkan bagi guru-guru saya dan juga tidak memberatkan bagi siswa-siswa saya dan juga orang tua siswa saya, Bu. Tadi melalui rapat koordinasi ya Bu ya? Iya. Kapan Bu rencananya pelaksanaannya? Koordinasi. Untuk rapat koordinasi yang pertama itu Bu, saya melaksanakan di awal tahun pelajaran. Karena yang pertama itu di sekolah saya ingin melaksanakan kurikulum merdeka. Tapi dengan jenis atau model mandiri berubah, Bu. Karena itu banyak program-program sekolah ataupun penjadwalan dari sekolah saya itu berubah. Ibaratnya harus beradaptasi dengan dua kurikulum yang kami laksanakan di sekolah, yaitu kurikulum merdeka untuk siswa kelas 1 dan kelas 4, dan kurikulum darurat yang kami gunakan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6, Bu. Tapi yang menjadi kendala di sini, Ibu, setelah kesepakatan itu sudah disepakati di rapat awal tersebut, di waktu di perjalanan ini, Bu, di tengah-tengah perjalanan ini ada kendala yang saya rasakan. Saya merasa guru-guru saya keberatan
Oh. dengan jadwal yang telah dibuat tadi, padahal itu sudah berdasarkan kesepakatan rapat, Ibu. Mereka rasa keberatan dengan waktu pulang yang relatif hampir sama dengan orang yang mengerjakan pembelajaran 5 hari, Bu. Jadi itu ibaratnya menjadi suatu evaluasi bagi diri saya, bagaimana sih saya menyelesaikan permasalahan ini. Agar guru saya tadi kembali pada kondisi awal, di mana mereka mengerjakan seluruh program sekolah ini dengan ikhlas dan gembira, Bu. Seperti itu. Tadi secara tidak langsung ya, istilahnya setelah proses awalnya oke ya Bu ya, tapi ketika sudah proses berjalan, akhirnya mereka merasakan jadi keberatan istilahnya seperti itu ya Bu. Mungkin Iya, boleh Bu. Bu, seberapa berat atau mungkin sama seberapa banyak yang merasa keberatan seperti itu Bu? Dari Kalau melihat dari kacamata saya ya, Bu. Karena kan kalau setiap guru-guru ini ya, Bu, rasa solidaritasnya itu bagus. Dia ibaratnya memiliki rasa senasib mungkin. Nah, jadi ibaratnya saya taksir ya, Bu, sekitar 70%-an kemungkinan yang keberatan tentang jadwal kepulangan di sekolah saya ini. permasalahannya tadi hanya pada jadwal kepulangan ya Bu ya, yang Iya, terlalu pulangnya itu terlalu siang kemungkinan dan mendekati hampir sama dengan orang yang melaksanakan pembelajaran 5 hari. sampai saat ini sejauh ini bagaimana Ibu mengatasi, ini kan sudah berjalan Ibu melihat bahwa ada yang keberatan dan ada tadi yang oke lah 30%-nya artinya dia dengan senang. Nah sampai saat ini bagaimana Ibu mengatasi hal itu hingga tetap aja berjalan? Alhamdulillah ya Bu, karena waktu kesepakatan yang pertama ya Bu, kesepakatannya itu kan kegiatan program sekolah ini akan dilaksanakan sebuah evaluasi. Bagaimana apakah program ini berjalan sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian daripada itu, dari hasil kesepakatan itu kan semua unsur dari warga sekolah ini sudah ibaratnya berperan, menentukan pendapat, sudah disepakati, sudah ditandatangani. Tapi karena kita kadang kan terbentur suara-suara luar, Bu, ini ibarat identifikasi permasalahan ini terjadi karena ada suara luar dari lingkungan sekolah saya, Bu. Jadi akhirnya ada banyak yang terpengaruh akan hal kepulangan itu ibaratannya lebih siang. Karena apa, Bu? Di sekolah saya ini ada tambahan beberapa mata pelajaran, Bu. Yang pertama kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini setidaknya itu yang dianjurkan menjadi alternatif pilihan sekolah dalam kurikulum Merdeka, Bu. Karena tadi kami mengerjakan 2 kurikulum di sekolah ini, kalau hanya kelas 1, kelas 4 yang dikenai atau diberikan pembelajaran bahasa Inggris, kita kan takut kelas-kelas lain jadinya iri, Bu. Karena itu kami ambil waktu itu keputusan bersama bahwa mulai kelas 1 sampai kelas 6 ditambah dengan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada juga tambahannya yaitu pembelajaran pendidikan Al-Quran, Bu. Kenapa pendidikan Al-Quran ini kami laksanakan di sekolah kami? Waktu zaman pandemi, Bu, waktu ditanya anak-anak nih belajar ngajinya sampai di mana? Ternyata, Bu, rata-rata anak didik kami ini
ngajinya hanya cuma sampai Iqra, malah ada yang baru Iqra 2, Bu. Dari permasalahan itu, dari juga kesepakatan kami tambahlah pembelajaran pendidikan Al-Quran di sekolah kami dengan teknik yaitu pendekatan seperti pembelajaran TK Al-Quran, Bu. Jadi ada setoran, kemudian ada paraf yang nanti disampaikan juga kepada orang tua siswa. Seperti itu, Bu. Oke, jadi tadi dari hasil ini ya, cerita Ibu bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan. Ya kan ya, sudah ada kesepakatan. Dan tadi kenapa jadi istilahnya guru itu anggaplah kalau disebut keluar dari kesepakatan, sebenarnya tidak juga ya, karena mereka tetap melaksanakan walau tadi istilahnya dengan berat. Dan itu karena adanya dari suara luar ya Bu ya. Nah, suara-suara luar yang membuat sumbang di dalam gitu. Tapi tetap alhamdulillah tadi tetap berjalan seperti yang pendidikan Al-Quran tadi, tetap malah lebih terpantau lagi, dan juga bahasa Inggris tetap ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang sekarang yang ini itu bagaimana Bu cara Ibu membatasi atau istilahnya mendinding kembali lah istilahnya suara-suara luar ini supaya tidak masuk lagi dan tidak berpengaruh lagi ke dalam, bahkan mungkin bisa memperingan yang keadaan di lingkungan sekolah itu, khususnya di guru-guru. Iya, Bu. Jadi rencana saya, Bu, yang akan datang ini setelah saya selesai melaksanakan penyegaran CBP ini, saya ingin melaksanakan rapat kembali dengan seluruh guru dengan maksud hati saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang kesadaran dan keikhlasan mereka dalam menjalankan tugas mereka di sekolah ini dengan tujuan subjek tertentu, yaitu untuk siswa-siswa kami, Bu. Jadi rencana saya seperti itu, Bu. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah menyimpulkan ya Bu ya? Betul ya begitu ya Bu ya? Rencananya kalau saya tidak salah tangkap, Ibu sudah punya rencana bahwa setelah ini akan rapat kembali, benar seperti itu ya Bu ya? Ya. Iya, Bu. Ya, kemudian Ibu juga akan menggali kesadaran dari guru-guru supaya memang mereka benar-benar bisa fokus lah pada tujuan awal, pada konsekuensi pertama ya, pada sudah kesepakatan yang pertama tadi ya Bu ya. Betul seperti itu Bu. Oke, Iya. Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah bisa menarik kesimpulan dan saya pun alhamdulillah sangat senang sekali Bu. Ibu, sebelum kita tutup pada hari ini, coaching kita hari ini, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan unik-unik perasaan saya di sini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan nanti di evaluasi yang akan datang ini, di rapat yang akan datang ini, saya bisa bersikap dan fokus dengan pribadi saya, yaitu saya sebagai keluarga bagi mereka, dan saya juga akan menggali apa kebutuhan mereka dan apa yang mereka inginkan untuk sosok seorang pimpinan bagi mereka. Seperti itu, Bu. Oke Ibu, luar biasa semangat Ibu. Senang sekali Bu saya hari ini bertemu dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk kita sharing, untuk kita coaching hari ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti ya Bu di pendampingan berikutnya. Ini stop kah kayak apa nih? Kita merefleksi kah? Belumkah? Habis belum waktunya? Boleh belum? Boleh untuk merefleksikan, tapi sudah bisa sih. Cuman saya cuma pastikan di stop saja dulu recordnya. Stop ya.